adik-adik, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami dari kami tadi malam tidur Tuhan sampai bangun di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami hari ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Maka dari itu kita siapkan hati kita, telinga kita, mata kita, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita.
Salam sehat selalu dari Kak Reni. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami akan kembali mendengar firman Tuhan. Tolong baik kami yang menyampaikan pun juga kami yang akan mendengarkan. Kiranya hikmat Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan perintahkan, serta melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang sudah pintar membaca, bisa disiapkan Alkitabnya seperti Kak Eni ya. Yuk, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di Matius pasal 28. Yuk, Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Sedikit ya. Ya, adik-adik di sana tahu apa judul perikop kita pada hari ini? Ya, di Alkitab tertulis perintah untuk memberitakan Injil. Makanya judul cerita pada hari ini adalah Yesus memberi perintah. Yesus memberi perintah kepada siapa ya? Yuk kita baca sebentar yuk. Yuk kita akan baca sama-sama ya. Ayatnya yang ke-16, 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik, sudah tahu kira-kira Tuhan memberi perintah kepada siapa? Kepada ke-11 muridnya. Ya, di mana tadi? Di sebuah bukit di mana? Iya, di Galilea. Di situ ada murid-murid yang langsung merespon dengan semangat perintah Yesus itu. Hah, ketemu Yesus lagi loh. Nah, pada waktu mereka ketemu Yesus lagi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, ketemu lagi, bagaimana rasanya? Senang kan? Senang, ketemu Tuhan Yesus lagi. Tapi sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus nggak tahu adik-adik bahwa pada waktu itu adalah detik-detik terakhir mereka akan bertemu dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan naik ke surga kan? Tapi mereka belum tahu. Mereka sengaja dikumpulkan Tuhan Yesus di sebuah bukit di kota Galilea ya, di Galilea. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Tadi Kak Reni menyampaikan ada yang semangat mendengarkan perintah Tuhan, melihat Yesus kembali menampakkan diri, langsung menyembah. Tapi ada yang gini, itu Yesus bukan ya? Kira-kira itu Tuhan Yesus yang ngomong bukan ya? Ternyata ada yang ragu-ragu kan tadi waktu kita baca Alkitabnya. Tuhan Yesus langsung mendekati mereka. Kisah pada hari ini, sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa murid-murid harus percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sengaja mendekati murid-murid yang ragu-ragu itu untuk apa? Meneguhkan hati mereka, untuk menguatkan iman mereka. Bahwa sebenarnya bagaimanapun nantinya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karenanya mereka harus mendengarkan apa sih perintah Tuhan sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan mereka. Tadi apa perintahnya? Tahu? Ada berapa yuk perintahnya? Ada 3 perintah yang disampaikan kepada murid-muridnya. Perhatikan di ayatnya yang 19. Ayo kita baca sama-sama. Perintah yang pertama apa? Yuk, di situ ayat 19. Karena itu pergilah. Loh, itu perintah Tuhan. Bahwa murid-murid tidak boleh hanya berkumpul di situ terus.
Tuhan memerintahkan mereka untuk pergilah, itu perintah yang pertama. Kemudian perintah yang kedua apa? Disuruh pergi untuk ngapain? Disuruh menjadikanlah semua bangsa muridku. Oh, murid-murid suruh pergi supaya semua bangsa itu menjadi percaya kepada Yesus. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua apa? Perintah yang kedua adalah dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah yang kedua adalah baptislah, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus diteguhkan, dikuatkan dengan baptisan. Terus yang ketiga apa? Diberikan simbol atau dimeterai dengan baptisan, bahwa mereka adalah benar-benar milik Allah ya, dengan baptisan. Yang ketiga perintahnya apa? Yang ketiga ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Disuruh mengajar, suruh jadi guru tak semua? Bukan, tetapi mereka harus bisa mengajar melalui teladan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak harus jadi guru. Nah, ketiga perintah ini harus dilakukan oleh murid-muridnya pada saat nantinya Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Apa saja tadi? Yang pertama, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Anak, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dan yang ketiga perintahnya apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah ku perintahkan kepadamu. Ini loh, mengajarkan Alkitab ini loh kepada semua orang. Jadi guru bukan, tetapi melalui sikap hidup atau melalui teladan hidup sehari-hari. Karenanya adik-adik harus menjadi anak-anak yang baik dimanapun adik-adik berada. Makanya Tuhan bilang pergilah, maksudnya dimanapun adik-adik berada harus bisa memberikan contoh yang baik. Baptislah, oh harus jadi pendeta kak? Enggak, tetapi mengajak mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Terus nanti adik-adik bisa ajak ke gereja. Nah kalau sudah mau ke gereja, pasti sama orang tuanya akan diajak baptis kan? Ya. Terus yang ketiga apa tadi? Ajarlah mereka, mengajar melalui perbuatan hidup sehari-hari. Jadi dimanapun adik-adik berada harus bisa memberikan teladan yang baik melalui perkataan yang baik, melalui perbuatan yang baik, harus berlaku baik kepada semua orang. Itulah murid-murid Yesus yang mau melakukan perintah Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik ya, meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik pun bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang melakukan pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Ada berapa tadi? 3 pesan. Nah, inilah pesan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus? Ke-11 murid yang ada di Alkitab tadi. Ada Simon, ada Yohanes, ada siapa lagi? Ada Yakobus, tetapi kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu kita pun harus melakukan perintah Tuhan Yesus yang isinya 3 tadi. Nah adik-adik, tadi kan Tuhan sudah menguatkan hati dan menguatkan iman kita supaya nggak boleh ragu-ragu seperti sebagian murid-muridnya tadi. Lakukanlah semua perintah Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan menyertaimu senantiasa. Nah, adik-adik ingatkan pesannya Tuhan Yesus yang terakhir, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ayatnya yang ke-20b, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti Tuhan Yesus meskipun nantinya berpisah dengan murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus berjanji Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya, pun juga tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan Kak Reni, pun juga tidak pernah meninggalkan adik-adik semua. Nah, ayat itulah yang akan menjadi ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Ayat berapa tadi? Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Bunyinya Matius 28 ayat yang ke-20b. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu ayat Alkitab kita, ayat hafalan kita hari ini. Dihafalkan ya, dan tentunya harus dilakukan. Nah, adik-adik, sampai di sini kisah Alkitab yang disampaikan oleh Kak Reni. Semoga kita semua bisa menjadi murid-murid Yesus yang mau melakukan pesan yang disampaikan oleh Tuhan tadi. Jangan lupa ketika pesan ini. Oke, yuk sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih. Hari ini Tuhan sudah memberikan pesan, memberikan perintah kepada kami untuk kami lakukan. Tolong kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami pun murid-murid Tuhan Yesus yang harus dengan setia melakukan perintah Tuhan. Dengan tidak ragu-ragu, percaya karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik. Tetap selalu jaga kesehatan dan tetap semangat, selalu bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, seperti perintah Tuhan Yesus, kita harus mau saling mengasihi, saling mengampuni, dan juga saling merangkul agar dapat menjadi lilin gemerlap untuk menerangi dunia. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan dapat menjadi lilin gemerlap untuk menerangi dunia ini. Biarlah kami mau Tuhan untuk saling mengampuni, saling mengasihi, dan juga saling merangkul Tuhan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati dan lindungilah bangsa negara kami Tuhan, untuk yang mengalami bencana Tuhan. Tuhan lindungi, sertai, dan juga hibur mereka Tuhan, agar dapat kembali bersukacita Tuhan, dan mau melewati semuanya ini Tuhan bersamamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama saja Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.